Gaji sebagai karyawan nggak cukup buat kebutuhan sehari-hari. Harus bayar cicilan, bayar ini, bayar itu. Mari kita bahas di sini. Halo guys, kembali lagi bersama saya di Tanda Tanya. Kali ini saya mau membahas tentang bagaimana cara memulai side hustle bagi karyawan yang bergaji UMR. Oke, buat kalian yang nggak tahu, side hustle itu adalah pekerjaan sampingan ya guys. Mungkin banyak di antara kalian merasakan hal yang sama yang seperti dulu saya rasakan pada saat masih bekerja sebagai karyawan. Walaupun beberapa ada yang bergaji di atas UMR, tapi kok rasanya masih kurang gaji saya setiap bulannya ya? Bener nggak? Jika ada yang ngalamin hal yang sama, berarti kalian memang butuh side hustle guys. Jadi di sini saya akan bahas side hustle apa saja yang mungkin cocok buat kalian yang bekerja sebagai karyawan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja yang pertama adalah freelancer. Yang ingin saya bahas di sini adalah orang yang menjual jasa secara online maupun offline ya guys. Kalau offline mungkin strategi pemasarannya dari mulut ke mulut, dimulai dari keluarga dan teman-teman terlebih dahulu. Dan untuk menjual jasa secara online, kalian bisa memanfaatkan sosial media milik kalian atau website penyedia layanan freelancer seperti Fiverr, Upwork.com, dan lain sebagainya. Di website tersebut, sangat banyak pilihan jasa yang ditawarkan seperti fotografi, web designer, social media marketing, copywriter, dan masih banyak. Jika kalian merasa punya skill di bidang tertentu dan ingin menghasilkan side income, website tersebut bisa menjadi pilihan yang cocok buat kalian. Karena sudah terbukti banyak orang bisa menghasilkan uang melebihi gaji utamanya dan akhirnya fokus menjadi freelancer di website tersebut. Kalian bisa menghasilkan uang dari passion kalian dan dibayar dolar pula. Enak banget kan? Side hustle yang kedua adalah dropshipper. Nah, kalau yang ini saya yakin kalian pasti sudah pernah dengar ya guys. Dropshipper itu secara sederhananya adalah perantara. Yang kita mau bahas di sini adalah perantara antara penjual dan pembeli. Ya, kita ambil contoh sederhananya, kalian beli barang di Shopee, terus kalian jual di Tokopedia dengan menaikkan harganya supaya dapat untung. Emang bisa? Pasti ada dari kalian yang pengen nanya kayak gitu kan? Sudah jelas bisa. Kalian pikir ribuan toko yang ada di marketplace jualan produk yang sama, itu suppliernya semua berbeda? Belum tentu. Bisa jadi satu supplier tapi toko yang jualnya berbeda. Paham kan maksudnya? Saya sendiri sudah pernah nyoba. Dulu jualan jaket, saya beli di Shopee, jualan di Tokopedia. Lumayan laku beberapa sih, tapi ada tapinya nih guys. Kalau mau jadi dropshipper itu yang pertama harus pastiin stok produk di supplier yang kalian jual itu harus selalu tersedia. Minimal kalian update stoknya lah, tanya-tanya si supplier supaya nanti misalnya kalian dapat order tahu-taunya stok di supplier kosong. Jadi dropshipper ini enaknya kalian nggak perlu packing-packing orderan atau kirim-kirim ke kurir. Karena pada saat ada orderan masuk, kalian hanya meneruskan orderan tersebut ke supplier kalian dan kasih alamat customer untuk pengirimannya. Jadi supplier yang ngurus packing dan pengiriman. Sampai sini sudah jelas kan? Kalau belum jelas silahkan komen. Nanti saya buatkan konten khusus bahas tentang dropshipping. Atau kalian bisa nonton video di YouTube atau Google buat nyari tahu tentang dropshipper. Oke, lanjut. Side hustle yang ketiga adalah affiliate marketing. Waduh, apalagi nih? Affiliate marketing itu intinya kalian menawarkan produk orang lain dengan cara membagikan link referral kalian. Jadi contoh nih, kalian daftar di website penyedia affiliate marketing seperti ClickBank, AliExpress, Amazon, dan lain-lain. Kalian bisa pilih produk apa yang ingin kalian bantu jual di sana. Ada ribuan mungkin jutaan produk yang bisa kalian jual. Dan setelah kalian pilih produknya, nanti kalian akan diberikan kode referral untuk kalian share kepada customer kalian. Singkatnya, jika ada customer beli produk tersebut melalui link referral kalian, nanti kalian akan dapat komisi dari penjualan produk tersebut. Side hustle ini nyaris tanpa modal ya guys. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan customer dengan lebih cepat, kalian bisa menggunakan ads atau beriklan. Bisa beriklan di Google, Facebook, dan lain-lain. Oke, side hustle yang keempat, ini yang serius saya jalani dulu pada saat masih bekerja sebagai karyawan, yaitu mulai bisnis kecil-kecilan. Ya, kita nggak pernah tahu kan ya, sampai kapan kita akan bekerja di sebuah perusahaan. Kalau fundamental perusahaannya bagus dan untung terus, ya itu juga bagus buat para karyawannya. Tapi kalau kita ambil contoh pada saat pandemi kemarin, banyak perusahaan tutup dan gulung tikar.
Apa ada yang bisa jamin kelangsungan hidup para karyawannya? Ya, hidup kalian. Di dunia yang serba cepat dan tidak pasti ini, kita harus memiliki penghasilan tambahan selain bekerja sebagai karyawan. Ya, dengan cara memulai bisnis kalian sendiri. Mungkin banyak yang bilang saya nggak ada bakat berjualan, saya nggak berani ambil risiko nanti kalau usaha saya gagal. Ingat ya, 90% rasa takut yang ada di pikiran kalian itu tidak akan terjadi. So, jangan mensugesti diri kalian dengan hal-hal negatif yang belum pasti kejadian. Belum juga perang, udah nyerah duluan. Memang memulai sebuah bisnis itu sangat berat dan membutuhkan effort lebih agar bisnis itu berjalan. Apalagi di tahun pertama, tahun-tahun penolakan. Orang belum tahu kalian, belum tahu produk dan jasa kalian, jadi jualannya harus ekstra sabar. Tapi jika kalian masih bekerja sebagai karyawan dan memulai membangun bisnis kalian sendiri, ya minimal jika usahanya gagal, kalian masih tetap bekerja jadi karyawan kan. Jadi apalagi yang menghambat kalian? Waktu nggak cukup, ya itu alasan klasik sih. Itu untuk masa depan kalian loh. Jadi silakan ambil waktu untuk berpikir. Jika kalian pengen memulainya, rencanakan dengan matang dan eksekusi. Jangan nunggu tua, nanti kalau gagal susah bangkitnya bro. Sekian dulu ya guys, lumayan pegal ini mulut. Sekali lagi saya ini bukan penasehat atau penasehat masa depan kalian. Karena masa depan tidak ada yang tahu. Kita hanya bisa menjalani saja dengan semaksimal mungkin. Jaga kesehatan kalian and see you guys.